Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Kembali lagi bersama channel Belajar Sejarah 17, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait perkembangan dan sejarah gereja di Indonesia. Namun sebelum kita masuk pada topik bahasan utama, saya minta like, komen, dan subscribe channel ini supaya kita bisa semangat sama-sama belajar sejarah untuk membuka cakrawala wawasan berpikir kita agar lebih luas lagi. Gereja di Indonesia pertama kali hadir sejak sekitar 17 Masehi. Sejak saat itu sampai sekarang di Indonesia terdapat banyak sekali jenis-jenis aliran atau denominasi atau sekte gereja. Pada umumnya, gereja-gereja Kristen di Indonesia dapat dibagi ke dalam 3 aliran utama, yaitu gereja Katolik dengan sistem episkopal di bawah kepemimpinan Paus, gereja Protestan yang merupakan hasil dari akar reformasi dengan membekali 95 dalilnya yang dipelopori oleh tokoh reformator gereja yaitu Martin Luther, dan yang terakhir adalah gereja Ortodoks dengan sistem episkopalnya. Khususnya untuk gereja-gereja aliran ritual Pentakosta, kadang-kadang digolongkan terpisah dari kelompok gereja-gereja Protestan karena perbedaan ritual dan pengakuan iman. Meskipun dari sejarahnya gereja Pentakosta muncul dari denominasi ajaran Protestan. Gereja Katolik dan gereja Ortodok di Indonesia tidak terbagi-bagi menurut denominasi sebagaimana halnya yang ada pada gereja-gereja Protestan ataupun Pentakosta. Karena gereja-gereja Protestan dan aliran Pentakosta terbagi-bagi menjadi unsur gereja yang lebih kecil, maka gereja-gereja Kristen Protestan yang juga di dalamnya termasuk Pentakosta memiliki banyak cabang bahkan di setiap daerahnya. Gereja-gereja tersebut dapat diklasifikasikan menurut ajaran teologi, kelompok etnis, bahasa pengantar, atau gabungan dari ketiganya. Di bawah ini akan dijelaskan mengenai sejarah gereja berdasarkan rujukan dari buku Dr. Hub G.W.M. Bullers OFM Chep dan sumber-sumber lainnya yang searah dengan literatur ini, namun banyak menuai kritikan karena kekeliruan yang telah disebutkan di atas. Baik, pertama sejarah. Katolik Roma pertama tiba di Ordo Karmel pada tahun 1511 di Tanah Aceh pada tahun 1534 di Kepulauan Maluku melalui orang Portugis yang dikirim oleh eksplorasi. Franciscus Xaverus, misionaris Katolik Roma dan pendiri Ordo Yesuit, bekerja di Kepulauan Maluku pada tahun 1546 sampai pada tahun 1547. Protestanisme pertama kali diperkenalkan oleh Belanda pada abad ke-16 sehingga terpengaruh oleh ajaran Calvinisme dan Lutheran. Gereja pertama di Indonesia diberi nama Gereja Sion. Gereja ini dikenal juga sebagai nama Portugis Buitenkers atau Gereja Portugis. Berada di sudut Jalan Pangeran Jayakarta dan Mangga Dua Raya. Peresmian gedung gereja dilakukan pada hari Minggu 23 Oktober tahun 1695 dengan dihadiri Gubernur Jenderal William van Outeren dan pemberkatan oleh Pendeta Theodorus Zas. Gereja Katolik merupakan gereja yang memiliki persekutuan dengan Paus atau Uskup Roma yang memegang otoritas tertinggi setelah Dewan Kardinal. Gereja Katolik terdiri dari Gereja Katolik Roma atau Ritus Latin dan 23 Katolik Ritus Timur. Karena secara umum gereja Katolik di Indonesia berasal dari misi Portugis dan Spanyol, atau Santo Franciscus Xavierus adalah orang Spanyol, gereja Katolik di Indonesia mengikuti Ritus Latin. Gereja Katolik di Indonesia terbagi dalam 37 keuskupan yang dikelompokkan ke dalam 10 provinsi gerejawi, ditambahkan dengan 1 ordinariat militer. Keuskupan-keuskupan tersebut membentuk suatu organisasi koordinatif yang disebut Konferensi Wali Gereja Indonesia beranggotakan para uskup di Indonesia. Adapun gereja Protestan, berikut beberapa gereja Protestan yang ada di Indonesia atau cabang pemekaran pemecahan dari suatu gereja yang ditandatangani dengan subbagian. Gereja berbasis kesukuan.
banyak sinode gereja di Indonesia yang berbasis kesukuan karena pengaruh penginjilan yang berbeda-beda di tiap suku. Jemaat dalam gereja berbasis kesukuan biasanya adalah orang-orang yang berasal dari latar belakang suku yang sama. Selain itu, terdapat pula liturgi dengan bahasa suku tersebut dalam tata ibadah gerejanya. Gereja-gereja tersebut diantaranya adalah HKBP atau Huria Kristen Batak Protestan, atau yang didominasi oleh suku Batak Toba. Yang kedua ada Huria Kristen Indonesia atau HKI, yaitu Batak Toba. Gereja Batak Karo Protestan atau GBKP atau Batak Karo, Gereja Injili Karo Indonesia atau GIKI atau Batak Karo, Gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS atau Batak Simalungun. Lalu kemudian ada Gereja Protestan Angkola atau GKPA, Batak Angkola dan Batak Mandailing. Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi atau GKPPD, Batak Pakpak Dairi. Dan masih banyak yang lainnya. Termasuk juga ada Gereja Kristen Pasundan atau GKP, Gereja Kristen Jawa atau GKJ, Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW. Ada juga Gereja Kalimantan Evangelis atau GKE Dayak yang dominasi suku Dayak, Gereja Toraja, orang-orang Toraja, Gereja Toraja Mamasa atau orang-orang Mamasa, Gereja Masehi Injili di Minahasa atau GMIM, yaitu dari suku Minahasa, dan juga Gereja Kristen Kalam Kudus GKKK yang didominasi oleh orang-orang Tionghoa, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, Protestan juga dibagi menurut gereja-gereja denominasi. Pembagian gereja-gereja beraliran Protestanisme di Indonesia menurut denominasinya, yaitu ada Gereja Reformed atau Reformed, yaitu Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, misalnya ada GPIB, Indonesia Esquamisal Christiani Church atau IACC, Gereja Masehi Injili di Minahasa, dan sebagainya. Jadi memang kalau gereja termasuk dalamnya GKI dan masih lain sebagainya. Nah, gereja-gereja Lutheran juga terdapat di Indonesia, hanya tersebar di Pulau Sumatera saja, khususnya di Sumatera Utara, Rejang, dan Mentawai, yakni di wilayah pelayanan misi RMG kala itu. Adapun gereja Lutheran di Sumatera diantaranya adalah Gereja Kristen Protestan Indonesia atau GKPI, Huriani Kristen Batak Protestan atau HKBP, Gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS, dan sebagainya. Adapun gereja-gereja Lutheran di Kepulauan Nias ada Angowuloa Masehi Indonesia Nias atau Amin, ada Orahua Niha Kariso Protestan atau NKP. Gereja Lutheran di luar Sumatera Utara ada Gereja Kristen Protestan Mentawai dan Gereja Kristen Rejang, Gereja Punguan Kristen Batak, dan lain sebagainya. Adapun gereja-gereja Injili ada Gereja Injili Indonesia, Gereja Kerapatan Injil Bangsa Indonesia, Gereja Kristen Perjanjian Baru, dan lain sebagainya. Gereja Metodis Indonesia, Gereja Kristen Wesley Indonesia, Gereja Wesleyan Indonesia, Gereja Kristen Nazaren Indonesia. Gereja Menonit ada juga di dalamnya adalah Gereja Kristen Muria Indonesia, dan lain sebagainya. Gereja Pentakosta atau Karismatik adalah Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah GSJA, Gereja Sidang Jemaat Kristus GSJK, dan lain sebagainya. Karena memang banyak sekali teman-teman, jadi saya tidak sebutkan satu persatu untuk memperangkum atau mempersingkat. Lalu kemudian ada Gereja Baptis, yaitu Gereja Baptis Independen, Gereja Baptis Papua, Gereja Kristen Baptis Jakarta, dan lain sebagainya. Adapun gereja-gereja non-denominasi adalah di antara lain Gereja Yesus Sejati, Gereja Kristus di Indonesia, Gereja Jemaat Kristus Indonesia, dan lain sebagainya. Dan ada yang lain-lain juga di luar daripada itu semua, yaitu Gereja Masehi Advent Hari ke-7, Gereja Advent, Bala Keselamatan, Saksi-Saksi Yehuwa, dan lain sebagainya, yang memang menuai kontroversi apakah mereka bagian dari Protestan atau bukan. Adapun Gereja Ortodoks adalah kelompok Kristen atau gereja pendatang yang paling mutakhir di Indonesia. Namun menurut penelitian dari pakar-pakar sejarah arkeologi lama, sebetulnya Gereja Ortodoks ini justru adalah gereja yang pertama hadir dan datang di Indonesia, yang ditandai dengan atau melalui kehadiran Gereja Nestorian yang merupakan corak gereja Assyria di daerah Fansur Barus di wilayah Mandailing, Sumatera Utara. Namun menurut A.J. Butler MA, kata Fansur seharusnya ditulis Mansur,
yaitu sebuah negara pada zaman kuno yang terdapat di barat laut India terletak di sekitar sungai Indus. Mansur merupakan negara paling utama yang terkenal di antara orang-orang Arab dalam hal komoditas kamfer al-kufur atau al-kafur. Tanpa diketahui sebab-sebabnya, gereja yang hanya diketahui lewat prasasti dari tahun 600-an ini kemudian hilang begitu saja, yang kemungkinan akibat faktor peperangan, dan baru muncul kembali di Indonesia sekitar akhir tahun 1960-an dengan kedatangan Kanisah Ortodoks Syria di kota Samarinda di negara-negara Eropa Timur, Asia Kecil, Anatolia, Timur Tengah, Asia Selatan, dan India. Gereja Ortodoks telah hadir selama berabad-abad dan tidak pernah hilang seiring zaman berganti, khususnya di Timur Tengah. Gereja ini telah hadir sejak abad pertama ketika kali pertama gereja Kristen terbentuk oleh para murid Yesus. Gereja Ortodoks di Indonesia hadir secara resmi tahun 1960 dan pada tahun 1980 Gereja Ortodoks memiliki nama resmi Gereja Ortodoks Indonesia atau GOI, tetapi baru mendapat izin Departemen Agama pada tahun 2006. Dan itulah sejarah sedikit terkait gereja-gereja lain. Juga banyak, ada gereja Mormon, Saksi Yehova atau Menara Kudus Yehova, dan Christian Science. Namun kita tidak akan bahas itu karena masih banyak menuai kontroversi. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.